Sang Buddhasa. Namo Amitabha Buddhaya. Namo Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva. Namo Maitreya Bodhisattva Mahasattva. Namo Sabe Bodhisattva Mahasattva. Terima kasih. Pertama-tama dan yang paling utama, terimalah salam dalam Dharma. Namo Buddhaya. Selamat pagi Romo, Ramani, Bapak Ibu. Sehat? Luar biasa. Romo, Ramani, Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, sungguh merupakan satu kebahagiaan buat saya. Dan inilah yang dinamakan jodoh karma kita pada hari ini. Coba Ibu bayangkan, kalau itu ujiannya kemarin dipindahkan hari ini, ya, apa yang terjadi? Ya. Itu dari malam. Saya ceramah di Cetia Balaguna, perginya baru hujan rintik-rintik. Saya selesai ceramah itu pun dipaksa oleh pengurus. Belum Romo, belum. Ntar udah-udahnya jam 9 kata. Jam 9 mah kata saya sejam setengah saya ceramah. Itu hujan Romo, kata dia, ntar dulu. Romo juga gak bisa pulang. Emang bener sih hujan saya gak bisa pulang. Tapi nunggu. Akhirnya jam 11, tapi ceramah saya tetap satu jam 10 menit saya sudahi itu. Ya. Bahkan pulang kehujanan saya. Ya itu, untung pakai jas hujan. Warisan dari Romo Heriadi nih, dari Suhu Heriadi masih ada tuh warisannya tuh. Jadi kalau asal saya pakai, waduh saya ingat Romo Heriadi itu, dari Romo Heriadi nih. Gitu. Kebetulan memang jas hujannya gede banget tuh, kalong bentuknya. Jadi kalau misalkan saya bawa isi juga, isi itu ketutupan di belakang udah dia udah nggak pakai jas hujan lagi, ya. Jadi itu. Jadi tadi pagi pun saya bangun jam 5:30 Bu, itu di rumah saya hujan juga rintik-rintik. Kata saya, kalau memang hubungan jodoh saya ada di sini, tolong lancarkan. Omitohut. Ya, lancar. Karena bukan apa-apa katanya. Udah sebenarnya materi saya ini, tapi aman Cicen, gantilah Romo Bacang, ini kan Bacang Romo, kata dia. Mana Cicen? Mana sih? Iya padahal mas saya sering minta tolong sama beliau itu, kalau bikin broadcast, bikin poster. Masa sih ini Romo materinya, Bacang lah ganti, kata dia. Romo mau kan ciri khasnya begitu, kata dia. Waduh, jadi saya mah jadi Dharma Duta tradisi, ya nggak apa-apa bagi saya mah. Yang penting ibu semua ngerti di dalam melaksanakan tradisi itu. Ini kayak Bacang nih, jangan ngebikinnya doang sama sembahyang terus apa maksudnya nggak tahu. Lah gue mah kagak tahu dari sononya, pasti begitu jawabannya. Jadi sekarang ya walaupun itu saya mau jelaskan gitu loh. Kalau udah jelas mah, kan semakin bikin bacanya kan semakin mantap. Makin haget. Tahu haget nggak? Itu haget itu bahasa Prancis loh Pak. Itu bikin haget itu. Haget itu. Ternyata sama ya kita ya. Emang dasar satu rumpun di sono. Ya itu. Jadi Gogue Cego tanggal 5 bulan 5, kalau nggak salah hari Minggu kita ngebikin, Senin kita ngemakan, betul? Iya, betul. Cuma terus terang yang menjadi masalah bagi saya, yang orang masih kekeh dalam pelaksanaan ini Bapak Ibu, itu katanya sebelum berkabung selesai selama 3 tahun nggak boleh bikin bacang atau nggak boleh sembahyang bacang. Makan bukannya boleh-boleh lagi Romo itu mah. Ya. Jadi itu katanya kagak boleh. Kata siapa? Katanya dari sononya. Ada juga yang nyeletuk Bapak Ibu. Romo kalau dari daun pisang boleh Romo bacangnya. Bikinnya jangan pakai daun bambu. Kenapa? Daun bambu mah pada gatel. Lah memang gatel Bu, Mak. Saya juga tahu itu daun bambu mah. Apalagi kalau kena kesusubannya gitu loh. Lah sekarang kalau misalkan pakai daun pisang bentuknya segi 4, apa bukannya bacang namanya? Kalau lontong mah panjang Pak. Kalau yang teple buras. Tapi lontong
Ini lontong yang panjang, isinya bukan begitu, apalagi buras, nggak ada isinya. Nasi doang, kalau nggak sesaur. Ya, sesaur ya, itu mah ketan petel jadi Romo ya. Jadi kalau misalkan alasannya kenapa Romo, kalau orang dulu katanya belum, katanya ya itu terbuat dari ketan. Bacang itu sebenarnya terbuat dari ketan, Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Bukan dari beras. Jadi begitu dilemparin ke kali, ini ada dua versi nih. Ada yang mengatakan dilemparin ke kali buat ikan-ikan dan yang hewan-hewan yang di air makan supaya jangan makan mayatnya kutguan. Itu satu. Ada juga yang berasumsi buat makannya kutguan. Jadi makanya dibuatnya dari ketan. Kalau ketan, pertamanya kan juga ada uji coba juga di sono ceritanya. Jadi kenapa dibuat dari daun bambu? Karena daun bambu itu nggak mudah robek. Kalaupun robek, isi dalamnya masih tetap utuh kalau ketan. Kecuali kalau dimakan. Tapi kalau dilempar begitu, ketan itu masih tetap utuh. Itulah maksudnya ketan itu, bacang itu sebagai pemersatu keluarga kita. Sama dengan ketupat pada saat cengbeng. Jadi kenapa ketupat? Itu lambangnya persatuan kita, ketupat. Ketupat itu kan kosong ya Pak, diisi sama beras. Begitu diisi direbus, itu nggak ada yang berasnya tuh keluar. Ada nggak yang berasnya keluar? Nggak ada, karena itu ketupat itu sudah kita rapetin semua. Begitu juga keluarga kita supaya rapet, jangan sampai tercerai-berai. Itu maksudnya. Oh, begitu ya. Sama lepet juga. Lepet juga dari lengket, nyangket. Ada lagi tuh, lengket sama nyangket. Ya. Itu seperti itu maknanya. Jadi pada saat kita sembahyang bacang, orang-orang itu rame di kali atau di sungai, perahu itu sebenarnya secara kebetulan orang-orang melihat perahu itu banyak di kali gitu. Begitu mereka ngelihat kayaknya ada lomba perahu naga noh. P itu merengkuh, cun itu dayung, merengkuh dayung. Padahal mah bukannya ada lomba perahu naga. Semua orang-orang itu di perahu itu mencari mayat kutguan. Tuh, sebenarnya begitu. Karena kita orang kita memang dari zaman dulu ngegampangin ngomongnya itu udah festival tuh. Makanya selalu gue kalau di kali itu ada perlombaan pecun atau festival perahu naga. Jadi asalnya mah bukannya sejak-sejak atau sejak-sejak. Nih saya bahasa Jerman lagi, tapi Romo tadi ngomong begitu, haget segala. Jadi bukannya saja mau perlombaan, bukan. Jadi perahu berkumpul itu di sungai, itu karena mau mencari mayat kutguan. Seorang menteri yang sangat jujur dan sangat loyal kepada raja. Jadi orang pada iri sama dia difitnah. Dia merasa nggak percaya, raja percayanya juga sama yang mitnah dia, ya udah dia nyebur ke kali. Jadi kalau orang nyebur bunuh diri udah dari sejak dulu ya, zaman Jinasi Sou itu 265 Masehi itu udah ada yang nyebur tuh. Makanya kalau ada yang nyebur di kali jangan heran Bu, udah kasih bacang aja udah cemplungin sekarang. Udah ada zaman dulu gitu loh. Seperti itu. Makanya kita bikin bacang juga nggak sembarangan sekarang sebenarnya kalau Ibu ngerti. Setiap sudutnya itu mempunyai arti Bapak Ibu. Terutama ibu-ibu nih, bapak-bapak mah nggak bikin dah, saya yakin dah. Paling dia bikin ngituin talinya, dulu mah kan pakai tali kerbau pisang ya, dulu mah ya. Iya. Nggak paling, itu pun juga ngelapin daun malah, udah. Apalagi saya, itu Romo, saya mah udah ogah jasa dah, bener. Ngelapin daun gitu, udah bukan kerjaan kita dah. Kerjaan kita apa? Makan. Iya. Banyak. Sekarang bacang, terserah. Mau dari babi ke, mau dari sesaur tuh kelapa, mau dari udang, mau dari ayam terserah. Paling saya dapatnya dari mertua. Saya tanya, "Ma, ini bacang direbusnya bareng gak sama babi?" "Oh kagak, bisa."
Iya mah. Jadi dua langseng, yang satu tuh yang B2, yang satu itu ayam gitu loh. Berarti mertua saya hebat juga ya. Memang mantunya nggak doyan, kan mantunya yang sohor ini. Ya, bukannya haram, saya kagak doyan dari kecil. Mau. Karena lingkungan saya depan belakang, samping itu muslim semua. Padahal mah dulu di Sewan Lebakwangi, Romo, itu babi, ya ilah. Itu pada keliaran itu. Iya. Tapi Omi Tohut mau sekarang itu kataan kita yang dari orang yang muslim ke kita tuh nggak ada yang kata cinaleng, makan babi sekaleng, kalau nggak habis gua tempeleng, ada nggak begitu? Ada nggak Pak Bu? Ada loh, zaman saya kecil ada loh. Ada nggak ya Romo ya? Ada ya? Begitu. Iya. Cinaleng. Tapi sekarang kalau ada begitu, waduh, berabe aja sama saya dah. Emang apa hubungannya gua makan babi nggak habis sekaleng lu tempeleng? Ya, itu. Jadi seperti ini. Jadi memang berkeliaran gitu loh. Tapi sekarang kalau di Sewan itu memang sudah tidak ada yang miara babi lagi gitu. Bukan karena nggak dikasih, bukan, memang karena orang-orang Chinese di sana malas sudah miara, mau ngapain miara, udah di pasar lama juga udah banyak. Kalau mau sembahyang juga, kalau mau pesta mau apanya juga kita tinggal pesen kok. Hebat tuh udah. Makanya jarang udah nggak ada yang miara sekarang. Ya. Jadi ada 4 makna di dalam sudut segi batang. Yang pertama, kita harus bersyukur. Jadi kalau mau bikin batang nih, sudut pertama, semoga saya dan keluarga saya menjadi orang yang bersyukur atas berkah yang saya terima pada saat ini. Tuh satu ya. Kenapa kita harus bersyukur? Coba Romo, Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Kita ini ada di wihara, bisa kebaktian. Tapi lihat saudara-saudara kita. Terutama di pasar. Udah mulai malam jam 7 jam 8 dia udah nyari uang. Kalau kita enak istirahat, tidur dan kebaktian. Kita mesti bersyukur. Makanya setiap hari Minggu jam 9 saya sebut wihara Weluwana. Tadi saya udah tanya sama Suhu, udah ganti namanya, udah bukan Cetia lagi. Wihara kata dia. Iyalah, ini udah bagus begini kok masih Cetia. Setiap hari Minggu jam 9 kita harus sempatkan hadir di sini. Siapapun dharma dutanya enggak peduli, yang penting kita hadir di sini. Yang pertama yang kita lakukan adalah apa? Menghormat kepada guru kita. Baca parita, meditasi, berdana, berwihara gita. Dan enggak semua orang bisa sempat pada hari ini ke sini. Coba Bapak Ibu lihat siapa yang gak sempat hari ini hadir? Ada. Apa dia itu sakit? Apa itu dia memang ada kebetulan keluarga itu? Makanya kita harus bersyukur. Dan kita juga harus bersyukur apa yang rezeki yang kita terima pada hari ini. Ya. Kita lihat masih ada yang di bawah kita. Kalau saya mau makan gampang ya, Romo. Udah ikan asin, sayur asam, semur jengkol sama tempe. Jadi. Saya pernah ngomong sama Suhu Heriadi. Kita lagi ada kegiatan tanggal 9. Itu makan di sono tuh di sana nelayan. Saya bilang sama Romo waduh Romo, kalau begini nih, kalau ini bisa ditukar aja nih makanan Weluwana ke sini, senang jasa saya. Tanya tuh. Segala makannya, segala kakap, ini apa? Kakap itu yang ada sausnya. Apalagi tuh makanannya. Kata saya ini mendingan ditukar sama ikan asin segala. Aduh. Ya. Saya mah selalu makanan begitu. Apalagi steak. Waduh, jauh dah. Bu, Pak, anak saya aja doyan pizza ya silakan.
Kita nih sebagai orang tua jangan mentang-mentang kita kagak doyan, kita nggak ngebeliin, jangan, papa nggak doyan. Jangan begitu, karena zamannya udah. Lah kalau zamannya kita gegetuk ya gegetuk. Zamannya kita gengsot ya Romo ya. Memang begitu makanan kita. Donat ya belum ada, Dunkin Donat, Jeko belum ada zaman dulu. Peracikan juga belum ada. Buset gegetuk, tuh, ongol-ongol. Makanya dulu zaman dulu pada saat saya kecil, kalau makan sama daging ayam, bukan sama daging ayam, waduh hebat lu makannya sama ayam dulu tuh. Kalau sekarang makan sama ayam udah kecil udah, tinggal beli. Dulu mah hebat, wih makannya sama ayam, sama daging ayam sohor, ekonominya hebat. Sekarang mah, ya makanya kita mesti bersyukur. Makan sama ayam, ya. Makanya kalau saya mah happy terus, bersyukur. Makanya kalau ngeliat saya mah udah happy. Pokoknya kalau kemana-mana ketemu ya udah. Setiap diundang ceramah, apabila tidak bentrok dengan jadwal saya dari Majelis Tridharma, siap. Makanya sama Cicen, tolong pilih Romo minggu keberapa yang Romo bisa. Tanggal 2 saya ceramah di Padum Utara. Sama nih, mau bacang juga, diminta juga dia bacang. Udah. Ya. Jadi yang pertama kita harus bersyukur. Ya. Orang kita nih, suami kita gaji segini, bersyukur. Masih untung gaji suami saya segini. Daripada yang ono, maksudnya yang ono itu orang lain. Ya. Masih mending. Kita masih bisa makannya yang layak anak kita, masih bisa bersekolah, masih bisa ke perguruan tinggi segala macam. Orang lain nggak bisa, belum tentu bisa. Itulah memang karma kitanya seperti itu. Ya. Jangan bandingkan kita jangan melihatnya yang di atas. Kita mah baru punya motor, tetangga kita punya mobil. Udah papanya digejlak-gejlak. Suruh ngeredit mobil. Pak, Bu, sekarang kalau ngeredit mobil salah. Grab udah banyak. Kalau kita mau kondangan ke Jakarta, murah. Kita udah nggak nyupirin. Udah bensin juga nggak ngebeli sekali dari situ. Kalau kita nggak bisa nyupir, kita panggil yang bisa nyupir. Berapa duit bayar? Tapi kalau nge-Grab, mau mobil apa Bapak Ibu? Orang kan kagak nanya kalau kita kondangan, emang itu mobil lu? Enggak. Mobil lu bukan tuh. Enggak begitu. Paling orang bilang, "Widih, naik mobilnya malah Alphard." Dia kagak tahu kita boleh nyewa, ya kan? Enggak tahu. Nih kalau begini tampang saya. Ini orang melihat saya tampangnya, waduh ini udah orang senang aja nih. Bukan orang kaya, bukan, orang senang. Iya. Bu, Pak, saya kalau penampilan saya kalau mau ceramah, saya selalu lihat muka saya nih. Kira-kira muka saya ini. Makanya Romo Ong, kalau ceramah ngaca dulu. Kalau ada kumis dikit-dikit cukur. Begitu umat ngelihat, ya itu Dharma Duta, Pandita, itu kumis pada nyerangnyang, tahu nyerangnyang. Pernah nyerangnyang, tahu nyerangnyang itu atu gitu. Aduh. Begitu dilihat tampangnya belutak, tahu belutak. Jadi begitu. Jadi yang paling penting kita sebagai penceramah penampilan dulu Romo. Masalah ceramah kita bisa diterima apa enggak, yang penting penampilan dulu. Makanya tolong ya ibu-ibu nih kalau ketemu saya mengingat ibu-ibu, saya tuh enggak bisa. Tapi kalau ibu-ibu mengingat saya mungkin. Jadi kalau ketemu di mana-mana kalau saya cuek memang enggak kenal Bu. Apalagi kalau di pasar lama saya pakai celana pendek ke pasar. Lah coba sekarang mau ke pasar lama masa saya mau pakai begini? Pakai celana pendek, pakai kaos. Udah gitu ada yang bilang, Namo Buddhaya Romo, Namo Buddhaya. Istri saya nanya, siapa itu kok? Kagak tahu. Enggak tahu. Yang lucunya kadang-kadang saya suka makan di mana, makan mie apa? Orang-orang bilang Namo Buddhaya. Udah, Bang berapa duit? Mas, udah dibayar tuh Pak sama yang itu. Siapa yang bayarin saya? Bingung saya juga. Ya, itu namanya berkah Umi Tohut. Yang kedua, kita harus memiliki rasa puas. Kita harus merasa puas atas apa yang kita terima juga. Bersyukur dan puas.
Ini orang kadang-kadang. Gaji suami menteri mama terima, main dikantongin mah paling nomor 1, tapi nggak ada puasnya. Ada tuh, tapi di sini mah nggak ada. Di tempat lain, di sini mah mau gajinya suaminya berapa, pokoknya puas. Habis bagaimana nggak puas Romo? Kan kita kalau kebaktian di sini kan ada makanan. Ya saya juga jadi semangat juga emang di sini. Kata Ci Icen, jangan khawatir Romo, masalah sayur asem mah beres kata dia. Udah dah. Daripada bakut saya nggak makan, ayo bakut saya nggak makan, saya kagak doyan. Udah sayur asem, ya. Jadi kita puas. Saya pun seperti ini. Kemarin kebetulan saya baru dilantik ya. Sebenarnya nggak mau saya Romo, biarinlah. Terus saya dipanggil Romo sama yang waktu kita tanggal itu. Romo RAD marah. Enggak apa-apa Romo, itu adalah penghargaan kita. Kita kan dipanggil itu juga kan dengan susah payah. Ya benar sih, cuman saya sebenarnya kalau bisa dipanggil Romo jangan, Bu, Pak. Manggilnya apa? Mendingan kalau yang lebih muda dari saya manggil Koko. Jadi saya muda terus. Kalau Romo Ibu, kenapa? Nah tuh, Romonya ya begitu. Suka ngegodain cewek katanya tuh. Berat saya. Tapi karena memang itu kata Romo Heriadi, memang itu pengakuan umat kepada kita. Mau tidak mau ya saya terima juga kalau dipanggil Romo. Iya, kan si Ci Icen juga udah saya bilang, Ci jangan panggil saya Romo, panggil Kohaya. Iya. Malah dia berbalik. Romo jangan panggil saya Ci Icen, panggil Icen aja, enggak mau saya. Mau muda, mau tua, pokoknya yang belum apa, pokoknya saya panggil Ci aja udah. Ya begitu, jadi kita merasa puas. Setiap hari ada makanan, mau bagaimana makannya, ayo. Anak, nggak ada apa-apanya di rumah, dia mau apa, ayo. Ya seperti itu, kita cari duit kalau buat anak, buat siapa coba. Kalau kayak Romo Heriadi mah udah pensiun, enak dia mah udah dapat duit juga buat sendiri aja udah. Paling sama istrinya pacaran kemana-mana berdua ada tuh. Iya enak deh. Kalau saya kan masih ada 2 lagi. Ada buntut 2 lagi. Yang satu Om tahu sih udah kerja gitu loh. Ya, seperti kita merasa puas. Siapa yang di sini tidak merasa puas? Ayo saya mau tanya. Saya kasih syaratnya. Jangan melihatnya ke atas. Kita lihat ke bawah. Kita masih bisa jalan, masih sehat. Saudara kita pada dirawat apa? Nggak bisa kebaktian. Kita sehat. Datang yang penting. Ya, ramaikan wihara. Itu merasa puas. Lalu yang ketiga, kita dalam bacang itu yang segi yang ketiga, kita harus mempunyai rasa pengertian. Baik terhadap saudara kita, terhadap teman kita, terhadap teman sedharma maupun teman kita di dalam masyarakat. Ya. Kalau di keluarga kita mau sembahyang, dia kebetulan ekonominya lebih dari kita. Ya, kita harus mengerti tuh, oh dia mah pantas ngasih banyak juga. Lumayan gajinya. Nih kalau yang saudara yang satu lagi, lah dia mah boro-boro mau ngasih, mau buat keluarganya juga dia rada sulit, begitu. Tapi ibu-ibu juga harus bijaksana. Begitu selesai sembahyang, jangan yang ngasih duit mah dibungkusinnya yang enak-enak, yang gak ngasih duit mah yang dibungkusinnya yang keras-keras. Apa tuh yang enak-enak? Panggang, dada ayam, paha ayam. Kalau yang gak ngasih duit mah yang keras-keras, kepala ayam, ceker tuh. Jangan. Tunggir, semua. Pokoknya yang ada di keluarga kita, kalau memang kita berlebih pada saat itu, kita bungkusin. Kalau memang kita bisa makan di situ, kita makan di situ. Ya. Kalau memang masih ada lebihnya, bukan ada sisa ya Romo, jangan salah nih. Ada lebih, ntar lagi ada sisa, habis digeragotin tuh paha ayam ditaruh, itu sisa tuh namanya tuh. Ntar dibungkusin lagi, jangan. Masih ada lebih, ayo kita bungkusin, kita bagi-bagi. Kalau saya sembahyang nggak pakai babi, baginya pada siapa? Tetangga depan. Itu orang Muslim.
enak kode. Ayam kelowaknya enak. Itu gua campur minyak babi lu, bodoh amat kata dia. Saya mah yakin sih kata dia, kode maka kodein babi kata dia. Dia aja yakin. Makanya begitu pas saya selesai sembahyang, udah kita mah makan ayam juga udah belenek. Paling makan ayam saya cuma di bami doang udah. Lebih dari kecilnya itu di Saiwan banyak jasa, bukannya banyak. Itu tukang ayam hip. Iya, dari sini pada ngambil ayamnya dari sini nih, dari Bojong kata Bojong Nangkep, aduh macam-macam ke sono. Jadi udah sekarang udah belenek makan ayam gitu loh. Ini seperti itu. Kalau saya begitu bisa sampai buahnya kita kasih. Kita malah sering lah makan. Mau makan buah apa juga udah sering. Kalau mereka mah kadang-kadang, aduh, kita kasih anggur 5 biji, senangnya bukan girangnya bukan main. Begitu dia girang makan anggur, kata dia bilang enak dia girang. Karma baik kita sudah berbuah lagi. Ya. Jangan mengharap. Jadi kalau kita karma, jadi sebenarnya ada hukum kita memberi, sebenarnya kita yang menerima. Ini kita ngasih nih ke orang nih. Sebenarnya kita nerima gitu loh. Tapi kita memberi ke si A bukan berarti kita dibalasnya sama si A, lain lagi. Makanya kalau ibu-ibu di sini kebaktian, kalau keluarganya rukun, sehat, anak-anak sehat, ibunya juga sehat, itu berkah buat kita. Yakin. Ya. Jangan ini mah baru hujan dikit, gerimis dikit, aduh kaki gua ntar kesemutan, remetik. Ayo ada payung. Jangan ini mah diajak ke mall yuk, hujan. Ya tungguin gua ada payung, ntar nyusul gua. Ya. Bu, semakin kita kebaktian, semakin banyak godaannya, semakin besar pahalanya. Beda nih kalau yang terang begini mah. Tapi kalau yang gerimis, yang bikin kita males, waduh. Bu, nih kita mungkin Romo Heriadi pernah kerja. Itu coba bagaimana rasanya habis libur hari Minggu, mau kerja hari Seninnya hujan yang ngerecek. Ya itu coba bagaimana Romo. Aduh kalau bisa mah libur kerja coba dah. Begitu. Ya. Jadi kita mempunyai pengertian. Suami kita bekerja capek, pulang. Kalau ada yang manggil koh, ada yang manggil pak. Mau apa pak? Mau ngopi, apa papa mau langsung mandi. Tuh. Jangan ini mah begitunya awal bulan doang Romo. Begitu tanggung bulan, mah nyuruhin kopi. Lah nyuruhin sendiri. Nggak ada di sini mah Romo, nggak ada. Tuh muka-mukanya nggak ada di sini mah. Baik semua, orang baik semua. Ya kalau baik semua, kalau sakit mah nggak kemari dia. Ya, begitu. Jangan ini mah suami istri katanya saling pengertian. Begitu suami mandi, dompet ambil latak. Aduh, udah gitu handphone dilihat. Makanya suaminya pinter, dia pakai kunci. Kuncinya bisa dicolong, bisa dilihat. Tapi nama orangnya ceweknya ganti. Wah iya. Begitu. Pokoknya kita harus percaya sama suami kita karena itu adalah pilihan kita. Makanya di yang namanya kita kalau ada yang meninggal ya Romo, itu ada sembahyang kawin. Jadi kita itu secara nggak langsung mengkondisikan, misalkan mama papa kita mengkondisikan bahwa supaya mama kita nanti di sononya ketemu, kita mengkondisikan. Sama, Ciota juga sama. Kau sembahyang kau. Iya, tapi itu kan kalau sekarang Ciota enggak. Ya iya makanya. Nanti lah itu mah dibahas lagi dah. Ini lagi orang. Ini ada aja nih. Iya. Itu sembahyang kawin memang. Kalau ditanya, papa lu dulu Ciotau, ini harus sembahyang kawin. Terus, ada. Dia jadi kematian kita bahasan ntar nih. Iya. Jadi katanya kalau anak muda mah, petinya gak dipantek ya Romo ya. Mandi ikat doang. Kalau yang ini mah, makanya, dulu papa lu sama mama lu kawin Ciotau. Panggil trompet. Tuh. Patin. Padahal bukan patin, cuma 4 doang. Patin itu 8 sebenarnya zaman dulu. Saya sebelum ngomong begini ini ada yang saudaranya panjat tukang trompet kayak ini saya ini.
Saya nanya dulu ini. Kalau memang nggak ada, saya mau terusin. Kalau ada, nggak enak saya. Bu, Pak, kalau yang ada trompet zaman dulunya, Bu, itu adalah seorang bangsawan, keturunan raja. Nah kalau kita umat awam aja nih, mohon maaf aja nih. Waduh, berapa duit? Itu trompet paket. Jitbox berapa duit Romo? Ya. Daripada jitbox begitu, atau mendingan kita kita taruh tuh duitnya nanti buat katinan, beli jubah. Syukur beli ke satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Kita limpahkan jasa kita buat orang tua kita. Begitu, itu namanya. Kalau ada yang orang makan bisa ngomong doang nih, apalagi ada saudara dari papa dari mama kita. Tuh dulu, papa lu kawinnya dulu pakai cioto, atau manggil trompet apa? Kalau dia yang bayar mah mending. Ini mah kita juga yang bayar. Emang itu trompet cukup sekali. 3 hari, 7 hari. Malam kembang sama cioto udah 4 tuh. Kali 2,5 juta, 10 juta. Beliin jubah. Abrak-abrak. Begitu. Tapi kalau memang ada yang begitu, silakan. Yang penting duitnya ada. Sah-sah aja. Saya mah tidak melarang. Cuma kalau memang seperti itu, kita harus mempunyai kebijaksanaan Bapak Ibu. Ya, yang mana yang lebih berguna? Makanya saya tanya dulu nih, ada nggak yang suaminya tukang trompet atau saudara tukang trompet? Saya tanya dulu. Itu gara-gara saya dia nggak mau manggil trompet, tuh gara-gara Romo Bibit tuh. Makanya kan saya ingetin, Bu kalau sembahyang apa yang wajib? Nasi putih, air putih, kuacai. Jangan pulang sampai rumah begitu lagi. Lah besok mah gue sembahyang gue 3 macam aja lah. Nasi putih, kuacai, air putih. Aduh, apa kata suaminya? Lu kalau Romo Bibit ceramah jangan datang lagi. Kapiran, lu diajarin pelit. Tapi Bapak Ibu kalau sembahyang juga melimpah ruah juga bukan itu yang diukur, bukan. Misalkan kita sembahyang melimpah ruah, segala buah apa aja ada. Ya, mulai dari anggur, lais, siangli, segala mau ada semua. Apel puji, apel apa segala ada semua. Buah, mangga segala macam ada. Sampai ke gowo ada misal. Terus segala kue apa aja ada gitu. Apa itu yang diterima? Belum tentu. Sembayang adalah semampunya kita. Sama nih bikin bacang juga. Jangan mentang-mentang yang meninggali doyannya bacang babi, dia beli babi juga. Padahal semenggak-menggaknya, tahu semenggak-menggaknya. Duit semenggak-menggaknya, kan babi lumayan Bu. Ya kali di sini mah Romo Heriade ada temennya kali. Kasih referensi nih buat wihara Weluwana nih gratis sekilo gitu kan lumayan kita seperti itu ya. Terus yang keempat, kita harus merangkul, menjadikan satu keluarga kita, teman-teman kita harus kita rangkul. Jangan ini mah teman kita yang susah kita nggak rangkul. Orang kalau di kelenteng nih, saya nggak sebut kelenteng mananya ya. Itu kalau orang yang turun dari mobil, apalagi mobil Mercy, disambutnya juga tangannya tinggi. Kok baru datang. Tapi kalau orang jalan kaki apa? Lu baru datang. Lu cuci tangan sana. Sembahyang dah, begitu. Kalau yang pakai mobil mah, kok baru datang. Ayo, nih cuci tangan dulu kok. Nyonya saya sundutin. Begitu tuh. Ya, jangan. Saudara kita di sini, mau dia ekonominya di bawah kita, mau di atas kita, tetap saudara kita, saudara sedharma kita. Kalau memang dia ada kesusahan, kita wajib bantu. Jangan kita, misalkan ada yang butuh dana di wihara mana, kita dana. Tapi di sekeliling kita, tetangga kita ada yang susah. Bukan itu. Tetangga kita dulu. Jangan lihat agamanya. Misalkan agamanya di luar Buddha, masa kita mesti nunggu dulu dia masuk Buddha, lu masuk Buddha dulu baru gue bantuin lu. Enggak bisa begitu. Agama Buddha universal Bapak Ibu. Ya, agama Buddha universal. Saya selalu di dalam kalau kita lagi saya diskusi dengan para kiai di FKUB, mereka sangat menghargai agama kita. Kenapa? Agama kita itu enggak ada paksaan. Orang kebaktian aja, enggak kebaktian.
Kata Buddha, ya nggak apa-apa. Nggak ada tuh, kamu nggak kebaktian, dapat karma buruk. Kamu kebaktian, karma baik. Nggak. Kan kalau di Islam ada antara dosa dan pahala. Kalau di kita mah nggak ada. Buddha cuma bilang, ini loh jalanku, ini loh bukan jalanku, begitu doang. Kita tinggal pilih. Makanya salah satu tokoh di Banten yang namanya Kiai Romli, mungkin Romero dikenal. Dia selalu menutup kegiatan dengan ucapan sabe sata bawantu sukitata. Tuh orang muslim loh Kiai. Apa enggak kita bangga kalau dia menutup kegiatan? Padahal kegiatan itu bukan kegiatan umat Buddha, kegiatan umum yang dihadiri oleh lintas agama. Makanya agama Buddha itu universal. Karma. Di kita sebutnya karma, oke lah. Di dia mah sebutnya ajab. Nih kalau orang tukang dagang yang jujur, nih pakalnya begini nih ajabnya. Pahalanya begini. Kalau orang yang tukang begini nih, sama karma juga sebenarnya. Cuman mereka mah nggak sadar. Hebatnya apa agama Buddha? Agama Buddha ada tempat-tempat yang sakral, yang kita kunjungi. Tapi tidak harus, tidak wajib kita kunjungi. Jadi niat kita Romo. Kalau kita punya duit kita mau ke sono, hayo ke India. Siapa yang sudah pernah ke India? Romo Heriadi mungkin. Hah? Ya, coba. Di sana ada satu tempat yang ada telapakan kaki Buddha. Yang dia habis ceramah menyampaikan dhamma ke ibunya di surga, turun itu telapakannya ada. Tempat kelahirannya ada. Tempat dia parinirwana ada. Mencapai penerangan sempurna ada. Pada saat pertama kali membebarkan dharma ada di sana. Tapi kita tidak diwajibkan. Kalau kita mau ke sana ya ke sono. Gitu. Dan kan kalau saudara kita mah diwajibkan, tapi dia juga ada pertimbangan kalau mampu. Maksudnya mampu badannya, mampu duitnya. Kalau kita walaupun duitnya banyak, kalau nggak niat ya nggak apa-apa. Begitu, itulah hebatnya. Makanya agama Buddha. Aduh, Bu, kalau kita bicara agama Buddha nih, ngelihat kemarin, ya Waisak banyak yang datang. Begitu Bu, Waisak nggak ada, ya. Jadi dia seolah-olah ngakuin agama Buddha cuma Waisak doang. Nih agama Buddha, kita kebaktian, begitu kita ada. Saya yakin di sini juga suka ada bakti sosial, ada itu. Sepanjang teori kita pelajari, praktek kita laksanakan, itu baru namanya murid Buddha. Ini ngomong jam berapa nih? Udah 45 menit Romo. Gak berasa nih ngomong begini juga. Ya, tadi kata Ibu Yani, siap-siap Romo. Ibu-ibu banyak yang nanya. Ya nggak apa-apa sih. Kalau banyak yang nanya kan makin lama makin siang. Jadi makin lama makin siang kan perut makin lapar. Jadi makannya bisa nambah saya. Ya. Romo Ramani Bapak, saya mah ceramah di depan siapapun saya mah nggak takut. Itu kata Romo Rudi Arianto. Pada saat dia memaparkan di depan Pak, mana Ibu Yani, mana Ibu Yani? Ada. Ya kan? Kata Romo Rudi, saya nggak takut. Yang penting saya sudah menguasai materi. Yang saya takutkan apa? Kalau saya ceramah di depan mama saya, iya saya juga sama. Ini kita nih mengebuk-gebuk begini nih. Kata mertua apa? Ya lu ceramah begini-begini. Lu kalau nggak ada anak gua lu susah lu begitu tuh. Makanya saya menceramah di Wihara Tridharma Sutra. Enggak. Saya bilang apa? Umatnya semua pengetahuan dharmanya sudah pada mumpuni. Padahal bukan mumpuni, ada mertua di situ. Saya mah enggak sanggup saya. Siapa dulu waktu di Wijagana ada Romo Sumani, ada Endra, segala ada siapa, ada Ibu Anu, enggak cuek aja saya. Biarin. Pada waktunya saya ceramah dia ketawa, dia juga ikut ketawa kok. Ya itu yang saya enggak sanggup di depan mama mertua saya. Udah. Romo Rudi yang nggak sanggup di depan mamanya sama, mama juga. Ya sering digebukin lagi kecilnya katanya. Sering itu. Baik, jadi bikin bacang nih, begitu sudut siku yang pertama. Semoga saya dan keluarga saya menjadi orang yang bersyukur. Tuh sudut pertama.
Sudut yang kedua, semoga saya dan keluarga saya menjadi orang yang puas terhadap apa yang saya terima. Tuh. Yang ketiga, semoga saya dan keluarga saya bisa merangkul saudara-saudara saya dan sahabat-sahabat saya. Itu sudut ketiga tuh, karena ada 4 tuh. Yang keempat, semoga saya dapat memberikan pengertian kepada saudara-saudara saya semua. Sehingga jangan salah jalan. Itu cuma 1 doang ya Bu. Dibacainnya 1 bacang doang. Jangan semua bacang dibacain. Enggak kelar-kelar itu bikin bacang. Ya 1 aja ya. Semoga saya menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang puas terhadap apa yang saya terima. Semoga saya menjadi orang yang pengertian ya terhadap saudara-saudara saya, terhadap teman-teman saya, dan saya bisa merangkul semua keluarga dan semua sahabat-sahabat saya supaya ada di jalan Dharma. Seperti itu. Baru diikat. Udah begitu yang kedua mah udah begitu langsung aja. Begitu. Terus suka ada kan tuh daun ringo. Ya, di sini ada daun ringo. Ada. Kan daun ringo itu kan sepaket tuh sama beras sama padi kan? Ya, suka di pasar lama tuh biasa udah ada tuh. Kalau misalkan itu gampang didapat, mudah didapat, silakan pasang di depan pintu. Sama di kamar mandi, biasanya begitu kalau saya. Ya, silakan kalau gampang, kalau mudah. Tapi kalau susah jangan dipaksain. Pertama itu sebagai tanda bahwa kita memperingati Gogecego. Maksudnya orang dulu apa? Supaya arwah-arwah yang jahat, segala bala penyakit itu jangan masuk ke rumah kita. Menolak bala, betul. Tuh. Kalau di kamar mandi juga, dulu saya juga diajarin ditaruh di kamar mandi itu di air. Supaya apa? Supaya badan kita bersih. Bersihnya bukan bersihnya dari daki, bukan. Bersihnya dari apa? Dari ego. Ya, dari batin yang kotor, seperti itu. Terus kalau ada pertanyaan, Romo kenapa kalau yang ditempel di depan pintu itu koecang? Bukannya bacang. Kalau bacang saya yakin cepat habis. Bukan disemutin. Begitu ada orang lewat, ada saudara kita ambil 1. Tapi kalau koecang 10 biji, 10 nya nggak ada yang ngambil. Percaya sama saya, ya Bu ya. 10 kita gantungin di depan koecang, nggak ada yang ngambil. Cuman kalau ada yang ngambil orang lohong itu mah. Gila Bu. Tapi kalau bacang mah, aduh sayang nih, bacang enak, ambil 1. Ntar ya begitu mamanya keluar dia bacang gua kurang 1, ini siapa yang ambil? Tahu. Kucing kali, kucing gitu. Tuh, ya. Jadi ada daun ringo, beringin, padi, ya. Kalau orang dulu tuh Bu ya, itu adanya gotong tepekong, ya. Tapi gotong tepekong, kalau misalkan zaman dulu, kan gotong tepekong dari kelenteng mana, dia lewat misalkan ke gang ini, suruh mampir ke sini, mampir menolak bala artinya. Bukan sekarang gotong tepekong kongco sama emak ditebulak tebalikin, pakai musik dijogetin, bukan. Itu kalau kongco, kalau dewa, dia protes tuh. Gua ditebak-tebakin, gua muntah ini gua. Ya Romo, zaman dulu tuh makanya gotong tepekong kirap nanti tanggal 21 September di Buntekbyo itu yang benar-benar. Begitu Kim Sin Malewa supaya kita beranjali. Kita mohon apa yang menjadi permohonan kita. Begitu. Jadi ini mah ditebalikin. Udah gitu jolinya dibuat sedemikian rupa. Bisa ditebalikin sini, bisa ditebalikin ke depan, ke belakang tuh. Ada tuh. Kalau yang mama lewat, ya kan? Pertama kudanya dulu pengawalnya. Kongco dulu, baru emak. Nah begitu itu namanya baru kirap. Dan diadakan 12 tahun sekali. Itu yang membuat arak-arakan di Buntekbyo itu ada karismanya, ya, ada kesakralannya. Lah ini mah tiap tahun gotong tepekong. Lah sakralnya di mana? Ya demennya rame-rame doang, dari mana-mana diundang. Nah, kalau saya sih nggak fanatik begitu, silakan aja. Tapi bagi saya yang saya lihat adalah cuma 12 tahun sekali. Selama hidup saya baru mengalami 3 kali. Pertama pada saat saya masih kecil, tahun 2000 ya. Sama tahun 2012.
Tahun 90 yang batal tuh Romo Heriadi yang katanya berbarengan dengan Sri Sultan meninggal di Jogja. Kata saya apa hubungannya dia mah di Jogja, kita mah di Benteng. Ada tuh. Tahun berapa tuh? Sebelum itu aja tahun 2000 dikurangi 12. Kalau nggak salah tahun 88. Tuh. Itu. Ayo. Kita pokoknya nanti rutenya kan dikasih tahu tuh. Udah kita tungguin aja dah. Kalau kita ke Buntek mah percuma. Udah nggak bakal nyampe. Kenapa? Udah orang udah kayak nyemut semua. Ini kayaknya kabarnya udah bukan di Indonesia aja, di luar negeri pun sudah orang banyak yang mantau gitu. Karena itu salah satu tradisi yang terkenal orang Benteng. Orang Bojongnangka pun orang Benteng, Bu, disebutnya. Ya, orang Cisau pun namanya juga orang Benteng. Orang Sewan apalagi. Udah kita orang Benteng. Cina Benteng. Enggak apa-apa. Cinbeng, rumah Cinbeng, iya. Tapi kalau yang udah tua-tua nih kayak Romo Ong, kayak Romo Heradi, bisa bahasa Mandarin, udah bukan Cina Benteng. Kita aja nggak bisa ya Romo, karena dilarang pada saat itu. Nggak ada yang belajar Mandarin. Sekarang aja begitu Imlek, gongsi pacai dari ini. Dulu mah boro-boro kita. Brengseknya kita sekolah di Serada, begitu Imlek, ulangan. Mau kagak mau kan kita, jadi ulangan tuh. Dia juga tahu tuh. Itu ya. Oke. Sebelum saya tutup nih, ada waktu 10 menit. Siapa yang mau tanya? Romo, saya mau izin ya, mau dulu ya. Silakan Romo, sambil menunggu Bapak Ibu memikirkan pertanyaannya nih. Silakan diminum dulu Romo. Siapa yang mau bertanya Bapak Ibu boleh tunjuk tangan? Kalau Romo Heriadi jangan nanya, ini opinian dia. Ya silakan Ibu. Di belakang. Ayo. Bacang. Jadi bacang itu adalah lambang loyalitas dan kejujuran. Loyalitas itu adalah kesetiaan dan kejujuran dari seorang kutguan. Ya. Jadi sebenarnya mah dengan perahu itu nggak ada hubungannya. Kalau dia lagi naik perahu dia kecebur mah ada hubungannya itu mah. Ini mah dia menyemplungin, orang nyari pakai perahu gitu loh. Jadi perahunya banyak, seolah-olah kan ada festival naga. Tapi tetap sekarang, begitu tanggal 5 bulan 5 itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa pada saat itu, cuma di hari itu dan jam 12 pada hari itu telur bisa berdiri, itu aja. Karena pada tanggal 5 bulan 5 gratifikasi bumi sangat rendah. Sehingga telur pada berdiri. Coba sekarang dah. Coba sekarang. Ya. Bukan sampai botak, kalau sampai botak di berdua nih. Enggak bakal bisa berdiri. Iya. Sampai belumut juga tuh. Tapi kalau orang lu biar sampai botak juga lu enggak bakal bisa tuh. Ini ada orang botak saya enggak berani. Sampai belumut juga enggak bakal bisa. Bisanya bulan 5 tanggal 5 jam 12. Buktikan. Bisa. Dan itu kan aneh tapi nyata. Makanya penanggalan Imlek tidak pernah salah. Waisak pasti di tanggal 16 jatuhnya. Kalau enggak tanggal 15, 16. Itu 2. Karena Waisak juga mengikuti penanggalan Imlek. Waisak enggak akan sama tanggalnya. Ya Romo. Kalau penanggalan Masehi ya terus sama. 25 Desember Natal gitu terus sama. Tapi kita lain. Ya. Ayo Bapak Ibu silakan. Mohon maaf, Romo saya berdiri dulu nih. Udah ngap ini. Ngap. Makanya kalau di Tridharma saya di ceramahnya enak tuh ada podium. Jadi kalau ada podium kalau kita pegal kaki bisa begini nih. Begini dulu kan kalian podium. Kalau di sini ya setengah jam kita harus berdiri gitu. Bukan berarti pengen dilihat di saya, bukan. Gitu. Pegel masih mending, ngap. Ayo Bapak, Ibu, silakan. Iya, Ibu. Romo, saya di sini ya, saya santai aja lah. Loh, gini kan enak saya, ya.
Itu Ibu Romo, silakan. saya Momoy. Katanya kalau itu suka ambil obat-obatan gitu. Betul. Apa itu ini ya Romo betul? Betul. Tapi yang pertama modalnya yakin dulu. Jadi itu ada juga Romo pada saat Go-Gue Cego kita bisa bikin obat ramuan ya. Dan itu kalau kita yakin memang manjur gitu loh. Memang ini. Cuma, ini ada cumanya. Sekarang itu orang ogah repot. Udah beli obat aja lah ke apotek. Begitu tuh. Zaman dulu Bu, orang sakit diare aja ya. Saya nggak bilang dah ya misalkan. Itu suruh makan pucuk jambu biji. Baik. Lah zaman dulu ya orang lagi saya kecil lagi belajar nih. Waduh, perut mulus pengennya ngantongin batu, nggak jadi tuh. Ya ngomong ya, ngalamin kan? Ngalamin nggak? Itu juga namanya sugesti kita. Gua udah ngantongin batu nggak bakal, begitu tuh sugesti. Sama juga orang dulu kalau ke dokter itu mesti diinjeksi, bukan disuntik, diinjeksi. Disuntik mah jarumnya kecil. Kalau diinjeksi jarumnya gede mau. Itu kalau udah diinjeksi panjang, ini binggelnya masih berasa ini. Bener. Udah begitu mana bukan pakai alkohol mau, ditunya pakai air termos, dirantang. Terus ambil baru. Tuh. Jadi betul. Silakan. Jangankan bikin ramuan, mandi pagi-pagi. Kalau berani. Mandinya pakai mana mau? Ya terserah udah. Masih telanjang atau pakai baju atau. Cuman di sini sekarang kalinya ada enggak? Enggak ada ya? Lah orang ke pasar lama pinggirannya banyak. Lah kali aja begitu mandi nyebur terusnya. Ada di pintu 10. Udah jangan. Berjumur. 7 sumur. Sekarang nyariin sumur pagi mana orang PDAM semua sama Sanyo. Dulu mah kita nimba ngerek. Iya, air itu nggak ada keringnya itu air. Ya, bener ya Bu, silakan. Mau obat apa? Misalkan kumis kucing, antawali, ya, tuh yang pahit-pahit tuh, daun sirih segala apa, bikin. Buat penyakit apa mau? Semuanya. Mau diabetes, gula, emah, segala hipertensi, semua. Tapi yakin. Sama juga kita juga kalau mau sembahyang ke para dewa juga harus yakin dulu. Jangan ini mah nggak yakin tapi pengen dikabulkan. Bagaimana? Orang pertama aja kita nggak yakin kok. Sembahyangnya begini doang. Ya, bener Bu. Silakan. Bikin aja. Yang daun-daunan itu. Silakan. Mandi juga. Kalau memang ada kali ya kali. Bukan mandi di kolam renang. Entah mandinya di kolam renang atau ada kolam renang yang jam 5 udah buka. Nggak ada. Udah yang enak mah di sungai yang mengalir. Supaya apa? Supaya kotoran di tubuh kita nih, kotoran batin itu terbawa oleh air. Nggak bedanya kalau kita datang ke paranormal nih. Kan dikasih kembang tuh. Suruh mandi kan. Kembangnya ntar dilempar ke sungai yang arusnya deras. Katanya supaya itu segala apes ya itu kebawa sama air. Tapi kan kita kan agama Buddha ya mau. Itu mah biarin kalau begitu mah. Silakan aja pakai. Kalau saya mah enggak lah. Saya orang Tridharma juga. Lah enggak lah. Udah. Cuma kalau istri saya sudah bikin obat mah boro-boro. Di Sewon di mana nyarinya kita? Pepelotokan tuh pepelotokan. Yang peletuk gitu ya. Itu juga sama obat. Iya. Di mana coba? Terus daun ini, samsit. Tuh daun samsit. Yang buat orang keseleo tuh samsit. Tuh istri saya merajin tuh, samsit banyak tuh. Makanya orang keseleo ke rumah saya. Kok dia minta samsit ambil. Tinggal istri saya pulang. Ini siapa yang ngambil samsit? Tahu amat lah, udah kasih aja udah. Itu kagak enak dimakan sih samsit mah. Yang enak mah tuh digecek, diborehin tuh. Itu seperti itu. Ya Ibu silakan. Nih kan jam 11 nih ya. Berakhir jam 11 ya Romo ya. Ini 5 menit lagi. Sedangnya ini kita. Ya silakan. Biarin
Nama budaya Romo. Ya, nama budaya, Saya Bu. mau nanya terkait isinya bakcang. Nah, ke masing-masing daerah kan berbeda-beda. Iya. Apakah itu ada artinya sih di setiap isinya itu? Gitu. Jadi kalau isinya ya kita sisinya apa isinya? Isinya. Dalamnya Isi. kan. Kalau dalamnya nggak ada artinya. Oh, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Yang penting maunya apa, doyannya apa. Kalau di saya kan bakcang Medan kan tuh Ya, isinya ada. banyak. Ya, itu kan memang tradisi orang setempat. Iya. Kalau di Tangerang beda bacang. Iya. Sama Sederhana. juga kue bulan di Tangerang sama di Medan sono kan. Iya. Kalau kita yang biasa yang biasa kita mah isiin coklat, nanas, biasa tuh yang bulat. Makanya kalau cewek mukanya bulat tuh, aduh mukanya kayak Tiong Cuk Piahaya begitu. Seperti itu. Itu tidak ada artinya, cuma semau kita isinya dan setiap daerah tuh beda-beda. Ya, mantap Kan tuh kalau yang Medan tuh. itu Dalamnya. aja. Tuh, ya. Kalau di kita mah di Benteng mah biasanya kalau nggak doyan B2 bacang kelapa. Apa ya? Tuh, bacang ayam, bacang udang biasanya. Ada juga bacang sapi, cuma jarang. Cuma yang paling umum itu B2 ada tuh. Itu, ya, itu. Jadi bacang itu yang ada artinya yang sisi-sisinya yang tadi saya sebutkan. Oh, yang sisinya aja. Mau bikinnya seperti itu. Oh iya. Cuma satu aja ya. Iya. Satu aja kita bacakan doa seperti gitu. Enggak jangan semuanya bacang kita doa kan nggak beres-beres. Dari pagi sampai itu kita nggak beres-beres tuh ngerjain bacang. Jelas ya? Ada lagi? Ya. Terima kasih Romo Budaya. Udah itu doang. Mana? Jangan saya makan Bobi dari waktunya pan saya mah. Ayo. Nama budaya Romo. Iya. Saya mau nanya apa kalau orang berkabung nggak boleh bikin kue cang ya Romo? Kalau Kue orang apa? Lagi berkabung. Sebenarnya tadi saya sudah bilang antara bacang sama kue cang itu kan sama sebenarnya dibuatnya dari ketan. Bukan yang nggak boleh. Jadi zaman dulu itu kita dihimbau Ibu. Kan kalau orang zaman dulu, kan saya juga sering ceramah juga di sini. Jadi kalau kita sebelum 3 tahun, pada saat misalkan kita ngurusin orang tua kita meninggal, kalau zaman dulu kan kita habis-habisan tuh. Kayak punya beras segala yang ada di gudang itu habis buat itu. Karena zaman dulu kan nggak ada PEPAU Bu. Makanya orang dulu udahlah kalau bisa mah nanti sebelum 3 tahun mah kalau bisa diimbau jangan sembahyang bacang dulu dah, jangan bikin bacang dulu gitu. Begitu doang tuh, bukannya nggak boleh. Kalau bisa dihindari kayak Pancasila gitu. Kita kan Pancasila aku bertekad mati diri untuk menghindari pembunuhan kan? Betul? Tapi kalau kita nonton TV ada nyamuk main kelepak main petak kayak begitu. Mati tuh nyamuk. Ya salah sendiri tuh nyamuk. Iya, begitu. Jadi dihindari, kalau bisa dihindari. Tapi kalau memang ibu mau mempersembahkan bacang, ya nggak apa-apa. Lah orang tua saya belum 3 tahun. Kalau Tiong Cup, saya Tiong Cup ya. Nggak ada tuh keluarga saya yang meninggal sampai sekarang. Padahal orang tua saya meninggal tahun 2006. Ya, nggak. Silakan. Kalau memang, tapi kalau ibu kekeh, tahu kekeh, pakai aturan lama, ya silakan. Cuman kan ibaratnya apalagi lagi hidupnya papa kita doyan bacang. Ilah masa iya kagak kita sediain sih? Gitu. Apa nunggu kita mau dikasih? Janganlah. Kalau memang beli aja. Gitu. Karena jangan kalau misalkan kita belum 3 tahun gak boleh sembahyang bacang, gak boleh sembahyang kuecang, nanti kita akan kena kualat gitu ya. Orang kan paling takut kualat sama pamali. Entar lu jangan sembahyang bacang, entar lu keluarga lu begini. Ntar ada yang sakit lu, ntar ada yang meninggal, segala apa. Toh meninggal bahkan karma kita. Kalau kontrak kita udah habis, kok habis. Iya. Kan kita makan suka bingung Bu, Pak. Orang sering keluar masuk kayak ke rumah sakit aja bingung. Tuh orang keluar masuk rumah sakit, ntar pingsan, ntar keluar masuk, mati maka belum juga tuh orang. Begitu kadang-kadang. Ini ada orang meninggal mendadak bingung. Ya ilah, baru gua kemarin ketemu dia, ini udah mati. Takut tuh kita tuh. Kita jadi seperti itu ya Bu. Silakan, kalau mau ada pun juga silakan. Jangan lagi berdebat masalah Romo kalau bacanya dari kue dari daun pisang mah boleh kali Romo. Jangan pakai daun bambu. Ya kan tadi saya tanya, kenapa pakai daun bambu? Karena daun bambu mah gatel. Ya elah.
Sama juga bacang-bacang. Silakan. Kalau mau juga silakan. Kalau enggak juga ibu nurutin yang orang lama gitu, silakan. Sembayang juga nggak apa-apa. Pak kita sembayang. Ya Romo, itu kue kuketan ada itu. Ya, kue kuketan ada kan? Dari apa tuh kue kuketan? Ketan kan? Ya kue kuketan tuh yang hijau yang ada merahnya. Ya kan? Apalagi? Ada sebenarnya. Kue Cina mah nggak boleh. Kue ketan mah ada. Kue Bugis. Ya, kue Bugis ada apa? Ketan kan? Tatet Romo. Begitu. Kata ya, Ibu silakan ya Bu. Nggak apa, sebenarnya mah nggak apa-apa. Tapi kalau memang Ibu yakin terhadap keyakinan orang tua dulu, ya silakan. Ada lagi? Satu lagi. Ini kalau nggak dibatasin mah, kan Ibu kan mau nutup juga Bu. Ini Silakan satu lagi. satu lagi dah, bonus. Syukur-syukur nggak ada. Silakan kalau masih ada satu lagi. Rupanya itu ayam beb saya ada di situ, baru kelihatan. Saya menganggap itu ada ayam beb saya di situ. Habis ada yang nanyain, Romo ini istrinya kok nggak suka dibawa. Habis kalau hari Minggu dia sering tugas negara Bu. Iya tugas negara bener. Ngegosok, nyuci, bebenah, memasak itu tugas negara itu. Presiden kalau nggak ada nyonya ibu negara juga nggak beres kerjaan. Ya, silakan kalau nggak ada saya tutup. Jadi sembahyang bacang silakan. Mau dari apa itu bacangnya terserah. Karena orang tua kita zaman dulunya selalu lebih mengutamakan abu leluhur kita. Jangankan sembahyang bacang yang sudah ada tanggalnya. Kita bikin apapun juga di rumah kita. Sebelum kita makan, kita pasti sediain di meja abu dulu. Itu adalah, makanya orang kita itu kalau bilang rasa bakti udah nomor 1. Contohnya apa? Untung cengbeng kemarin itu petek murah. Ngebadek lagi, tau bang? Ngebadek? Ya. Murah. Sekarang coba cariin pete di pasar lama sebatang 7.000. Tapi pada saat cengbeng jangankan 7.000, ceban juga sebatang dibeli tetap. Biar sambal godoknya mantap gurihnya. Begitu, itulah kita. Makanya kalau masalah bakti dan masalah cinta kasih sama orang tua nggak kalah kita. Kita tetap nomor 1. Ya, yang lain mah udahlah, yang ada aja. Kalau kita mah enggak. Kalau masih kita mampu kita beli. Kecuali udah kita nggak mampu, udah dah kita nyerah. Begitu. Ya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya tutup. Ya. Saya cuma mau nanya ini, itu dapur udah siap belum dapur? Pak, Bu, saya mah nggak mau tedeng aling-aling, apalagi sama Romo Heriadi. Kita Dharma Duta itu nggak boleh ngebohong. Kalau memang waktunya lapar ya lapar. Ya, saya aja sarapannya sengaja di rumah sedikit tadi. Makan ketupat aja separohnya saya kasih anak saya yang bontot. Pak kok dikasih ke Nanda? Iyalah papa makannya nggak mau banyak-banyak. Ntar papa udah buat persiapan di Bojong Nangka gitu. Baik, Romo, Ramani, Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, itulah bincang-bincang kita. Semoga tambah mengerti itu, terutama tentang bacang. Ya, kalau ada yang masih ragu juga, tolong WA saya. Silakan, sebut nama dan dari wihara atau cetia mana, silakan, tanya aja, nggak apa-apa. Ya. Dan itulah jumpa kita pada hari ini. Semoga pengetahuan bertambah dari Bapak Ibu semua. Dan saya juga mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ini ada yang salah, ada yang keliru. Karena biar bagaimanapun juga saya kan masih baru belajar. Beda sama kedua orang yang pakai baju kuning dan rambut yang nggak ada ini. Ya. Baik, sebelum saya akhiri, marilah kita bersama-sama bersikap anjali sejenak.
Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para dewa. Pada pagi hari ini, umat Wihara Weluwana Arama mengadakan puja bakti. Semoga berkah, kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, kebahagiaan lahir batin ada pada diri kita semua. Semoga saudara-saudara kami yang menderita sakit memperoleh kesembuhan dengan segera. Semoga arwah saudara-saudara kami yang telah mendolai kami senantiasa berada di jalan yang terang. Demikianlah kami akhiri puja bakti pada pagi hari ini. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Kami pengurus dan umat Wihara Weluwana Arama mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak. Semoga semua makhluk berbahagia.